Oke, selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai reduksi order dan juga PD homogen. Dalam video ini, Ibu hanya akan menayangkan bagaimana cara menyelesaikan reduksi order. Jadi, bagaimana cara menemukan reduksi order. Prinsipnya, reduksi order bertujuan untuk mengurangi PD linear order N menjadi PD linear order N-1. Konsepnya ada dua, yaitu dengan memisalkan Y sama dengan Fx, V, Fx kali V ini, dimana sudah diketahui bahwa salah satu solusi dari PD itu merupakan F. Selanjutnya, kita harus memisalkan bahwa dV per dx itu sama dengan W. Jadi dua pemisalan ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan reduksi order. Contoh penerapannya misalnya diketahui PD linear order 2, PD linear homogen order 2 dengan bentuk umumnya adalah A0x d kuadrat y per dx kuadrat ditambah A1x dy per dx ditambah A2 xy sama dengan 0. Nah, sudah diketahui salah satu solusinya, misalkan y sama dengan fx, itu salah satu solusinya. Karena kita mempunyai PD linear homogen order 2, maka solusinya itu merupakan kombinasi linear dari dua fungsi yang saling bebas linear. Maka yang akan kita lakukan di sini adalah mencari fungsi yang lain. Kita misalkan fungsinya itu sebagai fx kali v. Jadi kita misalkan yang pertama y sama dengan fx kali v. Nah, untuk dapat disubstitusikan ke PD order 2, maka kita membutuhkan turunan pertama terhadap X dan turunan kedua terhadap X. Ini hasilnya, turunan pertamanya F aksen X dV per dx ditambah F aksen XV. Jadi yang kita turunkan, itu turunan terhadap X-nya, V-nya, kemudian yang kedua adalah yang diturunkan F-nya. Ini. Setelah itu kita turunkan kedua kalinya. Dari ini diturunkan lagi sehingga ini diturunkan menjadi Fx kali turunan kedua V terhadap X. Maka ini diturunkan dulu, kemudian ditambah dengan turunan dari F aksen X. Jadi F aksen X dV dx. Dua suku yang pertama ini merupakan turunan dari ini. Ditambah suku yang kedua diturunkan. Jadi F aksen X dV per dx ditambah F double aksen XV. Kita sederhanakan karena ini sama. Maka menjadi Fx kemudian d kuadrat V per dx kuadrat ditambah 2 kali F aksen X dV per dx ditambah F double aksen X dV. Jadi kita sudah punya Y dV per dx dan d kuadrat y per dx. Ketiga hal ini nanti kita substitusi ke PD linear homogen order kedua. Gitu. Oke, selanjutnya setelah kita substitusi, maka hasilnya akan seperti ini. Ini turunan keduanya. Turunan kedua dari dy per dx. Turunan kedua dari y. Yang ini merupakan turunan pertama dari y dan ini merupakan y tadi. Karena kita misalkan y sama dengan fx kali v. Nah, setelah itu sasaran kita adalah nanti memisalkan dv per dx itu sebagai y, sebagai w, variabel baru yaitu w. Sehingga kita harus mengelompokkan persamaan ini sesuai dengan turunan V terhadap X. Maka yang pertama kita kelompokkan yang memuat d kuadrat V per dx kuadrat. Yang kedua kita kelompokkan dV per dx. Dan yang terakhir yang kita kelompokkan terhadap V. Hasilnya seperti ini.
koefisien dari turunan kedua V terhadap X itu adalah A0 X Fx dari sini ya. Kemudian yang dV per dx kita peroleh dari ini dan ini. Yang memuat V itu adalah ini, suku ini, dan suku ini. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa F itu merupakan solusi PD linear, maka koefisien dari V itu sama dengan 0. Kenapa? Karena F itu merupakan solusi. Agar menjadi 0 di mana F itu merupakan solusi, maka ini koefisien dari V itu harus 0. Sehingga yang tersisa tinggal fungsi ini. Jadi A0x Fx d kuadrat V per dx ditambah A0x 2 F aksen X plus A1x Fx dV per dx sama dengan 0. Ini merupakan PD linear homogen order 2 dengan variabelnya V dan variabel bebas X. Nah, kita akan reduksi menjadi order 1 dengan memisalkan dV per dx-nya sama dengan V. Sehingga d kuadrat V per dx kuadrat itu berarti apa? Turunan V terhadap X. Nah, kedua hal ini kita substitusi ke PD yang di atasnya ini. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah ini. Masih sama, ini koefisien dari d kuadrat V dx kuadrat, tetapi sudah kita misalkan sebagai dV per dx. Dan ini koefisien dari dV per dx yaitu V. Jadi persamaan paling atas ini merupakan PD linear order 1. Coba kalau kita cermati ternyata ini merupakan PD linear terpisah. Ya tidak? Dimana ini memuat V, perkalian memuat V dan V. Yang ini hanya memuat X. Ini memuat X dan V ini X saja. Maka biar terpisah, kita kalikan kedua ruas dengan seper W kali ini, koefisien ini. Sehingga yang di sini tinggal seper W dV dx, yang ini kita bagi dengan W dan A0x Fx, sehingga tinggal ini. A0x 2 F aksen X tambah A1x Fx dibagi A0x Fx sama dengan 0. Apakah sudah terlihat kalau ini merupakan PD terpisah? Agar lebih terlihat, maka dx-nya harus kita pindah ruas di ruas kanan. Dan ini sudah semuanya memuat X, kita pindah ruas di ruas kanan. Jadi negatif. Sehingga ruas kiri tinggal seper W dV sama dengan negatif. Ini dibagi ya. Ini dibagi tinggal, ini cor habis, tinggal negatif 2 F aksen X per Fx ini. Ditambah ini negatifnya di paling dalam, paling luar. Ditambah ini kan beda coret yang suku kedua. Jadi ditambah A1x per A0x dx. Karena dx-nya sudah kita pindah ke ruas kanan. Nah, tinggal kita cari integralnya. Ln W sama dengan negatif 2 ln Fx. Tahu dari mana ini? Ingat, seper Fx itu turunannya, integral dari seper Fx itu apa? Integral dari seper X itu kan ln X gitu ya. Kalau integral dari seper X kuadrat harus membutuhkan 2X agar apa? 2X itu merupakan turunan dari X kuadrat. Maka ini sudah benar. Biar ini langsung bisa diintegralkan, maka atasnya itu harus dikali dengan F aksen X. Sehingga integral dari ini langsung 2 ini perkalian saja, perkalian konstanta. F aksen X per Fx integralnya jadi ln Fx. Oke. Kemudian ini kita keluarkan tanda negatifnya di sini. Ini diintegralkan, jadi tetap tambahkan integral dx ditambah ln C. Ini suatu konstanta. Kita
buat len karena agar lebih mudah perhitungan. Len C itu kan sama dengan konstanta. Oke, jadi ingat sifat logaritma 2/2 kali len, berarti sama dengan pangkatnya kan. Kemudian ini ibu pindah di sini, plusnya dikurangi ini. Ditambah itu berarti nanti jadinya C len ini kan. Sorry, C kali ini boleh atau dikali ini boleh. Jadi lennya sekian. Maka untuk menghilangkan len berarti diapakan? Dieksponensialkan kedua ruas. W sama dengan C, lennya kan hilang. C dikali eksponensial dari ini tetap negatif. Eksponensial dari negatif integral A1x per A0 dx dibagi dengan fx kuadrat. Kenapa? Karena dikurangi itu kan dalam logaritma asli atau len itu kan bisa merupakan pembagi. Dijumlah itu merupakan pengali. Tapi ini biarkan tetap negatif ya, biar tetap jadi pengali. Jadi W sama dengan ini hasilnya, seperti di buku. Oke. Nah, sampai sini kita lanjutkan lagi. Itu W, kita masih ingat W tadi apa? W merupakan pemisalan dV per dx. Sehingga kita akan mencari V-nya apa dan solusi yang lain apa. Ini. W tadi dV per dx sehingga V itu integral W dx. Sehingga V tinggal integral dari tadi. Eksponen ini kan W tadi. Dengan pemisalan C-nya sama dengan 1. Jadi ini solusi khusus ya, C-nya sama dengan 1. Sudah ketemu V sehingga tahu solusi lainnya. Tadi kan dimisalkan solusi lainnya ya sama dengan V kali Fx atau Fx kali V. Sehingga solusi lain tersebut adalah Fx dikali V-nya tadi ini. Jadi ini solusi yang lain tadi. Jadi kita sudah tahu solusi yang pertama tadi Fx dan solusi satunya lagi merupakan fungsi perkalian ini. Nah, agar tidak bingung maka solusi yang ini kita misalkan sebagai fungsi G. Ini fungsi G. Yang tadi fungsi F. Gitu. Ingat, pada pertemuan sebelumnya dalam PD homogen itu merupakan solusi jika apa? Kedua fungsi tersebut saling bebas linear, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ini. Solusi PD homogen harus bebas linear. Tadi solusi pertama kita punya Fx, solusi yang lain kita misalkan Ge kita di Fx kali V ya. Wronskiannya apa? Agar bebas linear kita buktikan apakah Wronskiannya tidak sama dengan 0. Itu yang akan kita buktikan. Jika itu memenuhi, maka kedua solusi itu merupakan bebas linear. Ini ya Wronskian F dan G, Fg, F aksen, G aksen. Determinannya Fx, G tadi apa? Perkalian Fx dengan V. Turunannya F aksen X, turunan Gx-nya apa? Turunan dari ini Fx V aksen tambah F aksen V. Oke. Determinannya kita tinggal mengalihkan kan? Ini dikurangi dengan ini. Maka ini hasilnya. Ada yang sama kita coret sehingga Wronskiannya F kuadrat X kali V aksen. Dan ini hasilnya tidak sama dengan 0. Kenapa? Kita ingat tadi V itu ini ya, sudah tahu. Dikalikan dengan F kuadrat X berarti kan apa? Yang kita butuhkan F aksen. Nah, V aksen, ya kan? Kita punya V-nya ini integral, berarti ketika diturunkan integralnya hilang. Jadi ini dikalikan F kuadrat X. Ini bisa dicoret sehingga hasilnya sama dengan eksponensial dari ini saja. Dan ini mesti tidak sama dengan 0. Karena memenuhi solusi bebas linear, maka solusi umum dari PD linear homogen order 2 bentuknya adalah C1F ditambah C2G, merupakan kombinasi linear dari kedua fungsi F dan G. F itu yang sudah diketahui dan G itu yang baru kita cari tadi. Cara mencarinya apa? Menggunakan reduksi order. Oke. Demikian materi mengenai reduksi order. Materi selanjutnya
yaitu mengenai PD homogen akan kita diskusikan dalam forum diskusi melalui grup WA. Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak. Seandainya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui diskusi. Gitu ya. Pada PD non homogen, intinya kita akan membahas bahwa penyelesaian PD linear homogen itu terdiri dari penjumlahan dari solusi PD homogen ditambah solusi khusus dari PD non homogennya. Solusi PD homogen dikenal sebagai YC, yaitu solusi komplementer, dan solusi dari PD non homogen itu disimbolkan dengan YP, yaitu solusi partikuler. Nanti solusi umumnya berbentuk YC ditambah YP. Oke, selamat melanjutkan untuk membaca di buku Shapley L. Rose. Kemudian kita diskusikan pada jam kedua. Terima kasih dan tetap semangat selalu.